Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir umurana wa umur walidayna. Allahumma yassir umurana li ziyarati Makkah wal Madinah. Allahumma ij'alna hadzal majlis al barakah. Allahumma yassir umurana ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi dengan sanadnya sampai Abu Hurairah. Wa fi riwayatin lil Muslim, kita lanjutkan membaca hadis sambungan dari minggu sebelumnya. Sekarang yang kita baca riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan itu, khuliqat, diciptakan, min dila, dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang mana? A'waja'a a'laha, yang paling bengkok, yang paling atas, bengkok keras. Lantas taqima laka ala tariqati, engkau tidak akan bisa meluruskannya kalau kau paksakan. Fa inistata'ta, kalau kau biarkan saja, biha istamta'ta biha wa fiha aujun, kau bisa menikmatinya tapi dalam kondisi dia tetap bengkok. Wa in dhahabta wa tuqimuha, tetapi kalau kau paksakan untuk lurus, kasar taha, kau bisa membuat dia patah. Itulah konsep tulang rusuk. Wa kasruha, dan yang paling parah ujungnya kata Nabi, tolakuha, kau ceraikan mereka. Apa maksudnya Ustaz? Dari kemarin membahas tulang rusuk. Jangan diterjemahkan hadis itu hanya secara bahasa saja. Kalau cuma secara bahasa, nanti ada anak perempuan ingin nikah, calonnya itu dirongsennya dulu Pak. Setelah dirongsennya dilihat, oh tulang rusuknya hilang 3, berarti bininya 3 ini. Dilihatinya di rongsen tulang rusuk. Ini bahasa kiasan. Apa maknanya Pak Ustadz?
kita tanya ke jamaah, ibu, bapak, tulang rusuk yang melindungi jantung atau jantung yang melindungi tulang rusuk, Pak? Ustadz ini tanya-tanya aja nih, untung lagi pemamah nih. Saya pandang menjawab nih. Jawabannya jelas Pak Ustadz, rusuk yang melindungi jantung. Berarti perempuan itu yang melindungi laki-laki. Maksudnya Pak Ustadz apa? Memang kelihatannya kita yang melindungi istri kita. Ada istri kita sedang sakit, kita lindungi, kita obati, kita rawat. Tapi terkadang istri kita yang melindungi kita, Pak. Kenapa? Kita jantungnya, suami yang jadi jantung. Jadi jangan kaget, nang laki misalnya diranjang orang. Habis itu nang laki, nggih, kada apa-apa. Nang laki ini pemaaf. Rupanya sampai rumah, siapa nang meranjang? Siapa nang paling pemamai? Nang bini. Nang bini paling pemamai. Aku tadi dimamai Pak RT tadi nah. Langsung ciut aku dimamai Pak RT tadi. Wah, nih Pak RT itu memamai lakiku. Mana sini orangnya? Rupanya ada Pak nang binian tuh memamai itu ada. Itulah sejatinya tulang rusuk itu melindungi jantung. Maksudnya apa? Saling melindungi. Dan memang pesan baginda Nabi Muhammad SAW, kita tidak bisa meluruskan pasangan kita langsung dengan instan. Perlu yang namanya nasihat dengan perkataan yang baik. Seperti apa itu? Ada di bab selanjutnya, di hadis yang selanjutnya kita baca. Kita baca selanjutnya hadis ke-274. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu. Annahu, sesungguhnya Abdullah sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Zam Abdullah ini mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Apa yakhtubu, Pak? Sedang memberikan khutbah. Nabi sedang memberikan khutbah. Wa dzakara qatal ladzina aqraha. Di khutbahnya itu baginda Nabi menyebutkan naqah. Apa itu naqah? Onta. Kisah onta. Ada di mana kisah onta ini? Ada di dalam surah Asy-Syams, yaitu ontanya Nabi Soleh. Nabi Soleh ini dikirim kepada kaum Samud. Kadzabat Samudu bitagwaha idzim ba'asa asqaha. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Fakadzabuhu, mereka kaum Samud itu berbohong. Disebutkan oleh Nabi dalam khutbah itu cerita tentang ontaknya Nabi Soleh. Ada di Quran surah Asy-Syams. Walladzi aqaraha, yang mana onta ini disembelih Nabi Soleh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat idim ba'asa asqaha. Apa maksud ayat ini? Dijelaskan oleh Nabi, in ba'asa, dibangkitkan laha oleh Allah rajulun aziz. Pada saat itu, pada zaman Nabi Soleh itu ada rajulun, seorang laki-laki, azizun, gagah, kuat, besar, tenaganya luar biasa. Laki-laki ini paling kuat di masa itu. Arimun, tetapi laki-laki yang dibangkitkan oleh Allah ini ternyata arimun, jahat. Jahatnya tuh
Kada terbayangkan lagi Pak. Paling jahat kita bayangkan, yang paling jahat siapa? Masih jahat laki-laki ini. Kemudian maniun, suka melarang orang berbuat baik. Suka melarang orang berbuat baik. Ada di komunitasnya itu, di tengah-tengah kaumnya itu, di tengah-tengah umatnya itu, ada yang berbuat baik dimusuhi. Ada yang berbuat baik disingkirkan. Kalau mau bergabung dengan kami harus jahat. Fi rahtihi, di tengah-tengah umatnya. Summa dzakaron nisa, pokoknya kalau ada laki-laki yang paling pantas untuk masuk neraka jahanam, orang ini Pak, dalam surah ini. Rupanya paling jahat sudah. Sejahat-jahatnya orang, kita bayangkan misalnya pemimpin atau orang yang tidak amanah, orang yang mengambil harta orang lain, ternyata laki-laki ini masih lebih jahat lagi. Disebutkan oleh Nabi di khutbahnya itu. Summa, kemudian dzakaron nisa, kemudian Nabi di khutbahnya menyebutkan tentang perempuan. Ini poinnya Pak, yang ingin kita pelajari. Fawa'adha fihinna, kemudian Nabi memberikan wa'adha. Apa itu wa'adha? Nasihat. Asal katanya mau'idhah hasanah. Nasihat. Faqala, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ya'midu ahadukum, ada salah seorang dari kalian, fayajlidu imra'atahu, dia suka mencambuk istrinya. Yajlidu, mencambuk istrinya. Jaldal abdi, dicambuknya itu seperti mencambuk orang bawahan, mencambuk budak, mencambuk pelayan zaman dulu. Zaman dulu kan Pak, kalau kita lihat, kalau Bapak suka lihat film-film zaman dulu itu, ada zaman-zaman budak, itu budaknya dicambuk. Nah ternyata kata Nabi, ada salah seorang di antara kalian mencambuk istrinya, jaldal abdi, dengan cambukan mencambuk seorang budak. Kenapa disebut jalda Pak, cambuk itu? Karena asal katanya julud. Apa julud itu? Nih, kulit. Sakitnya orang itu ada di kulit. Ketika orang mencambuk itu sakitnya luar biasa. Kenapa? Ternyata sakit itu ada di kulit. Kalau sudah sampai tulang, tidak sesakit kulit. Makanya Allah itu mensifati neraka itu, ketika orang disiksa dengan api neraka, kulitnya diganti dengan yang baru. Dihanguskan oleh Allah, disiksa di api neraka, kulitnya dibangkitkan lagi. Supaya apa? Sakit. Makanya orang mencambuk itu rata-rata di mana Pak? Mencubit, mencambuk itu di kulit. Kalau ada orang menyambat, ukibit ikam di ginjal. Rata-rata di kulit. Zaman bahari bapak-bapak ini punya nakal, ketahuan guru dikibit yang di kulit ujung. Menggibitnya tuh kada kayak ini loh Pak. Diambilnya kulit yang tipis padahal tuh. Merenyut. Punya wah ini kada kawal lagi Pak. Guru mengibit berakhir di depan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru dari sekolahan ini meminta maaf kepada ujung-ujungnya minta maaf di internet. Ngalih mas siswa sekarang ini. Diceritakan oleh Nabi, kita sambung hadisnya, ada seorang dari kalian itu mencambuk istrinya dengan menganggap istrinya itu sebagai budak, fala'allahu yudaji'uha, kemudian mohon maaf min akhiri yaumihi, setelah dia cambuk di siang hari, di malamnya mohon maaf kurang sopan digaulinya. Jadi siang dicambuk, malamnya berhubungan. Ini sudah kayak dianggap budak istrinya itu Pak. Ada zaman sekarang yang kayak itu, ada namanya KDRT. Makanya orang zaman sekarang itu ada namanya LPH Pak, lembaga apa tuh? Lembaga penyalur hukum kan? Kalau ada laporan-laporan itu istri
di KDRT suami laporkan. Cuma ada kawan berkisah ini Pak. Kawan berkisah ini, ulun Pak Ustaz amunnya melihat binian, matanya tuh biru, habis itu bola di sininya biru, bola matanya tuh yang putih ini abang. Kadang hendak lagi ulun bela Ustaz. Kenapa? Sudah dibela, sudah masuk ke jaksa, sudah dipanggil hakim, ujung-ujungnya apa? Dimaafkannya. Sudah dibawa ke hakim, sudah mau dituntut, ternyata ketika di sidang instruksi sudah ulun maafkan laki ulun. Nah, padahal anak dibela nih. Kenapa kadang perempuan itu sudah disiksa di KDRT tapi masih memaafkan? Kenapa? Karena takut. Kayaknya kalau misalnya pisah lawan lakinya tuh makan apa kayaknya? Karena punya sudah pisah lawan lakinya kayak apa aku nih? Makanya pian bapak ibu yang punya anak, bapak yang punya anak perempuan, punya cucu perempuan, didik supaya mandiri. Supaya apa? Naudzubillah punya dapat kena suami spek Fir'aun. Nang suami nang kayak iblis, nang ketujuh menampar raja. Wani belapor, kada bihilip aja. Ini sudah berbiru-biru awak kada wani belapor. Nasihati anak cucu kita supaya mandiri. Sekolah SMA, sekolah di pondok, anak pondok ada SMA, kemudian habis lulus kuliah, cari skill menanam, skill mengolah roti, mengolah brownies, memasak, supaya apa? Mandiri. Didik anak perempuan kita supaya mandiri dan kuat. Karena ada ternyata di kampung-kampung di pelosok itu diancam lawan lakinya. Aduh nih bihini aja. Dipaksanya atau dicambuk, disakiti. Ini kan parah. Dan Nabi melarang itu. Kada boleh seperti itu dengan istri. Ini sampai main tangan, na'udzubillahi min dzalik. Min akhiri yaumi summa adamu hafidahikum. Selesai Nabi menasehati para sahabat, maksudnya apa? Poinnya apa? Janganlah kita menganggap istri itu seperti hewan, seperti budak. Kada boleh. Harus diperlakukan dengan baik. Karena itulah ajaran Islam. Kemudian summa wa'adzamahum. Kemudian Nabi menasehati para sahabat ketika berkhutbah itu, ternyata setelah dinasehati tentang perempuan, ada sahabat yang tertawa. Kenapa tertawa? Min dortoh. Karena mendengar ada yang berkantut. Dortoh itu dalam bahasa Arab artinya kantut yang berbunyi. Amunnya yang kada bersuara, bahasa Arabnya fusa. Fusa itu kada berbunyi, dortoh itu berbunyi. Sampai Indonesia sama, kantut. Tapi yang kada berbunyi ini ada istilah lain. Silent but deadly. Pelan tapi mematikan. Ketika Nabi memberikan khutbah, ternyata ada yang kentut. Yang kentut itu diketawakan oleh para sahabat. Kemudian baginda Nabi menyebutkan, lima yadhaku ahadukum. Kenapa bulan pian tertawa? Kalau ada yang berkantut, kenapa tertawa? Mimma yaf'al. Dari apa yang dilakukan sahabat kalian, ada yang berkantut, kenapa ditawakan? Zaman dulu kalau ada yang berkantut, orang itu pura-pura kada tahu. Kalau ada yang mengetawakan orang berkantut, disariki Nabi. Oleh karena itu, ada ulama dulu itu namanya Syekh Hatim Al-Asom. Asom itu pekat. Beliau Syekh Hatim itu pernah ketika duduk didatangi oleh perempuan. Perempuan itu minta fatwa. Wahai Syekh, ini bagaimana hukumnya ini seperti ini. Bagaimana hukumnya wahai Syekh? Ketika Syekh itu mau menjawab, Allahu a'lam, kada tahu kenapa rupanya angin tak tertahankan lagi dari perut wanita itu, Pak. Tembus juga akhirnya. Ketembak juga senapan angin tuh, Pak.
di muka syekh, di muka guru, di muka ustadz. Tetapi Syekh Hatim tadi kada mendengar, pura-pura kada mendengar. Ada apa kada mendengar? Jelas benar suaranya. Muna but gitu. Tetapi apa? Syekh Hatim ini pura-pura kada mendengar. Supaya apa? Menjaga marwah dan kehormatan jamaahnya perempuan tadi. Muna kita kada apa lah. Wah, lagi berkumpul duduk, tiba-tiba ada yang berkantut. Nang seikongnya sudah mengaji. Mengalihkan pembicaraan. Oh, jadi bagaimana Pak? Jadi bagaimana tadi proyek ini supaya mengalihkan kepada yang mendengar berkantut tadi. Tapi kawannya nih dibahasnya lagi. Tadi kayak ada suara kantut tadi. Siapa tadi yang berkantut tadi? Orang sudah berusaha mengalihkan nih pandiran nih supaya kada membahas kantut. Tiba-tiba ada yang berkantut tadi. Nggak pindah bawa haruk nih dah. Nah, jadi ketika ada orang kentut, kemudian ada kita kumpul-kumpul ada yang kentut, sudah tidak usah digubris, tidak usah dianggap. Tapi Ustadz kada kawa Ustadz, baunya kayak racun Ustadz. Tahan aja sudah, tahan. Maksudnya apa? Nabi itu mengajarkan kita ini untuk menjaga kehormatan. Islam itu diturunkan kepada kita menjaga 5 hal. Apa saja itu? Yang pertama, menjaga akal. Islam itu diturunkan kepada kita untuk menjaga akal. Kenapa menjaga akal, Pak? Supaya akal kita tetap sehat. Maka dari itu jangan minum khamar, minum minuman keras, narkotika, memabukkan, kecubung. Kenapa? Kalau memakan ini akal hilang. Gila. Kemudian yang kedua, Islam itu menjaga agama. Maksudnya menjaga agama, tidak boleh ada yang namanya pemahaman sesat, ajaran sesat. Ini ajaran kalau mau masuk surga harus bayar 12 juta mengkapling surga. Nah, kada boleh. Apalagi gurunya kau bepandir lawan malaikat, bepandir lawan semut. Oh, mantap bener gurunya nih. Yang dibawakan makoli terus. Kemudian yang ketiga, Islam itu menjaga nafsu, menjaga diri. Kada boleh seseorang itu dibunuh. Kemudian Islam itu menjaga ard. Apa itu ard? Kehormatan seseorang. Tidak boleh dihina, tidak boleh direndahkan, tidak boleh diejek. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Islam itu menjaga harta. Kada boleh harta orang itu diambil secara paksa, kemudian dibegal, kada boleh. Maka dari itu Islam menjaga 5 hal ini. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. 3 orang disebutkan oleh Nabi di sini. Yang pertama, manusia yang paling buruk, laki-laki yang paling buruk. Kemudian wanita disebutkan oleh Nabi, cara mendidik atau cara merawat, cara bersosialisasi dengan istri, memperlakukan istri. Kata Nabi, jangan kau cambuk, jangan kau sakiti. Jelas Pak lah? Jelas. Insya Allah bapak-bapak di sini semoga ulun doakan semuanya sehat berataan. Ada yang menghantam lawan bininya. Nah, kenapa? Takutan karena kalau ada anak binian, bisi anak binian, anak pianang binian tuh dihantam lakinya. Jangan. Kita ngaji supaya apa? Supaya kita ini paham cara merawat atau mendidik istrinya. Nah, jadi penting itu Pak. Pian mencari calon laki sagan anak pian, sagan cucu pian, dilihati bujur-bujur. Nya kadang secara spek bagus, bejas, bedasi, kelihatannya bagus, sampai rumah dikit-dikit, tampar, batis main, berbiru-biru awak. Kadang ada juga, begamis, buku piah, ada juga sama juga, main tangan juga. Nah, jadi kita doakan semoga anak cucu kita mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir disebutkan oleh Nabi, kalau ada orang kentut, kalau ada orang terbuka aibnya, jangan ditawaakan. Kalau zaman dulu orang yang bekantut, orang lain yang menetawakan. Zaman ini terbalik kayaknya Pak. Inya yang bekantut, inya yang tertawa biasanya.
Zaman ini macam-macam. Kadang ada juga yang bekantut, inya juga yang mencium berdahulu. Bau kantut aja. Siapa nih bekantut? Padahal ini seorang berdahulu yang bekantut tadi. Jadi perubahan zaman ini macam-macam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, wal arim, dan makna arim huwa syarirul mufsid, yaitu orang yang paling jelek, merusak alam, merusak komunitas, merusak makhluk hidup. Ini disebut dengan arim. Sama seperti orang yang suka merusak lingkungan, akhirnya lingkungan itu hilang, menyebabkan banjir yang di mana-mana. Khususnya saudara kita yang ada di daerah mana, Pak? Sibolga, Sumatera. Kita doakan setiap sholat, semoga mereka semua diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan bantuan secepatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena bantuan akses ke sana sulit. Mau lewat helikopter terbatas, lewat darat, lewat jalur air itu terbatas juga, Pak. Jadi ini ada kesempatan terbuka, pian ada lewat men-scroll Instagram, ada di situ membutuhkan donasi, langsung kirim, share, masukkan ATM, transfer 100.000, 200.000, insya Allah itu yang menyebabkan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa qauluhu, dan kata imba'asa, diutus atau dibangkitkan, ai qoma bisur'ah, berdiri dengan cepat. Jadi ketika orang itu dipanggil oleh Allah untuk sholat, ayo kita sholat, langsung berdiri dengan cepat, itu namanya imba'asa secara bahasa Arab. Kita sambung ke hadis ke-275. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? La yafraq mu'minun, janganlah seorang mukmin itu yafraq, membenci, mukminatan, istrinya, in kariha minha khuluqan, benci karena ada sesuatu yang tidak disukai oleh suaminya. Ada laki kada ketujuh lawan yang bini macam-macam. Nang bini ini pengantutan, memamai, kayak tip rusak atau penyarikan, macam-macam sebabnya. Tidak suka dengan istrinya, jangan sampai seperti itu kata Nabi. Kenapa? Radiya minha akhar, karena yang baiknya lebih banyak. Ada yang kada ketujuh lawan bininya karena bermamai terus, tapi masakannya nyaman. Ada yang kada ketujuh lawan bininya mengantutan terus, tiap malam berut, tapi apa? Buas orangnya. Jadi jangan sampai dengan satu alasan, seperti kata peribahasa Bapak, karena nila setitik rusak susu sekotak. Wah, ini sekotak sudah kada sebelanga lagi. Karena hujan setetes rusak musim semar. Jadi jangan sampai dengan satu alasan kita benci istri, kada boleh kata Nabi. Ulun kada ketujuh Ustaz lawan bini gara-gara ini. Yang baiknya masih banyak. Berlaku juga untuk istri kepada suami. Jangan istri aja yang dipahami. Istri juga memahami nang laki. Ulun kada ketujuh Ustaz lawan laki ulun. Kenapa? Setiap guring mangaruh nang laki ni. Kuyuhan begawi. Ulun kada ketujuh Pak Ustaz. Silahkan kada ketujuh, tapi yang disukai kan lebih banyak. Apa contohnya? Kiriman duit bulanan tinggi, mencek out ini aman, boleh mencek out sana sini, paket datang terus. Ulun Pak Ustaz
ulun kada ketujulon laki ulun ini. Jangan kada ketujuhnya aja yang dilihat, yang diketujui masih banyak. Apa contohnya? Laki ulun tuh Pak Ustaz, punya ulun kada bemasak, simple. Amunnya bini kada bemasak, simple. Nukar di luar. Kada ada laki ulun tuh, laki ulun ini punya kada bemasak, bemamai. Kenapa? Ikan kada bemasak, duit sudah ditukar, duit sudah dibariin, ditukarkan bahan, kada bemasak juga. Nukar di luar, menggojek, datang. Jadi jangan sampai seorang muslim itu benci kepada pasangannya cuma gara-gara 1-2 hal yang dibenci. Tapi lebihnya masih banyak. Tidak ada maksud mengajari di sini, tapi inilah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ulun Pak Ustaz, kada ketujulon laki ulun kada ketujulon bini ulun. Kayak apa caranya kayak ini? Makanya yang paling penting itu kita ini harus bisa pintar-pintar memanfaatkan kekurangan yang ada. Nang bini, nang laki bungas, manfaatkan ketampanannya, manfaatkan kecantikannya, nyaman dipandang. Tapi punya bini kada bungas, ada juga manfaatnya. Laki kada bungas, ada juga manfaatnya. Kawasan menakutani tikus misalnya, ada juga manfaatnya. Nang bini lama benar, ada manfaatnya. Amun kada diberi makan kada ketahuan kurusnya. Nang bini kurus benar, ada juga manfaatnya. Punya dibonceng sepeda motor ringan. Nah, jadi syukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au qala ghairahu, atau kalimat yang lain ghairahu. Maksudnya selain yang dibenci itu, kata Nabi, masih banyak yang disukai dari pasangan kita. Ulun Ustaz, kada ketujulon laki ulun. Kenapa? Gawiannya ini Ustaz, gawiannya itu. Kerjaannya seperti ini Ustaz, kerjaannya ini. Kenapa kada ketujuh gawiannya? Kadang gawiannya nih gajinya kecil Ustaz, kadang banyak juga. Berarti apa gawiannya nih? Borongan. Terkena adanya gawian, ada berduit, pas ada banyak duitnya, borongan. Tidak boleh kita ini membenci seseorang itu karena sedikit yang kita benci dari apa yang ada pada pasangan kita. Muncul pertanyaan, kalau ada orang benci dengan pekerjaan lakinya kayak apa Pak Ustaz? Dilihat dulu. Pekerjaannya apa gerang? Kalau misalnya pekerjaannya itu haram, wajar dibenci. Tapi kalau pekerjaannya itu halal, dibencinya karena masalah duit. Nah, ini kurang pas. Jadi apa yang harus kita ada, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita syukuri. Mudahan kita semua sukses dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa qauluhu, dan dijelaskan oleh Imam Nawawi, yafroku, arti yafroku, makna yafroku itu bifathil ya'i wa iskanil fa wa fathir ra, maknahu yubghidu, benci. Wa yuqalu farikatil mar'atu zaujaha, ada seorang suami yang membenci kepada istrinya atau istri membenci suaminya. Wa yafraquha ay abghadaha, Allahu a'lam. Arti yafraq di sini, janganlah kamu membenci pasanganmu. Allahu a'lam. Kita sambung ke hadis 276. Wa an Amr bin Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu. Dari Amr bin Ahwas al-Jushami, Allah meridhoinya, annahu sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Amr bin Ahwas mendengar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Apa hajjatil wada? Haji perpisahan terakhir. Pian umroh, amin. Pian umroh tolak ke Mekah. Nanti kalau sudah hendak bulik dari Mekah, ada namanya tawaf wada, tawaf perpisahan. Di haji wada itu, baginda Nabi yaqulu ba'da'an hamidallah. Nabi berkata setelah hamidallah, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menunjukkan kalau orang ingin menyampaikan sesuatu itu bertahmid dulu. Jangan langsung
Ada pengajian, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Jangan langsung poinnya memuji dulu kepada Allah. Kemudian apa kata Nabi? Wa asna di tengah-tengah nasihat Nabi itu dzakkara wa wa'adha. Nabi menyebutkan dan memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Allah wastausu bin nisa khaira. Kata Nabi, rawatlah, didiklah, perlakukanlah istri kalian itu khaira, dengan baik. Perlakukan istri pasangan kalian itu dengan baik. Fa innama huna awanin. Karena istri itu kata Nabi seperti awan. Apa awan itu, Pak? Tahanan perang. Seperti tahanan perang. Maksudnya tahanan perang ini kayak apa, Ustaz? Tidak berdaya. Nang istri ini kan kada berdaya. Hendak dihantam, hendak kada diberi duit. Bingungnya. Anak berkisah ke siapa? Bepadah ke siapa? Lawan takutan dicerai. Maka dari itu perlakukanlah kata Nabi, wasiat dari Nabi, kalau kaum muslim yang baik, sudah pintar ngaji, belajar sunnah Nabi, perlakukan istri dengan baik. Jangan ada kekerasan. Laisa tamlikuna minhunna syai'a ghaira dzalik. Engkau tidak memiliki istrimu sepenuhnya. Kita tidak ada kuasa kepada istri, kepada pasangan kita, illa ayyatina bifahishatin. Akan tetapi kata Nabi, kalau istrimu itu melakukan dosa dengan amalan fahish, apa itu fahish, Pak? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya itu kejahatan seksual. Kalau munkar, kejahatan yang non seksual. Kalau ada istri yang melakukan pekerjaan atau bukan pekerjaan ya, apa namanya, terjatuh dalam perilaku fahish, fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji. Maka kata Nabi, kalau istri yang seperti itu, maka dilakukan jauhi. Apa jauhi itu? Jangan kau satu tempat tidur. Kenapa? Ini diperintahkan oleh Nabi. Kalau ada pasangan berlaku atau bahasanya selingkuh. Nah, selingkuh. Kata Nabi, pisahkan dulu dari ranjang, jangan kau maafkan dulu. Kenapa jangan dimaafkan? Supaya sadar. Kemudian kalau sudah dilakukan itu kata Nabi, wadribuhunna dorban ghairu mubarih. Ini tidak bisa diamalkan. Apa artinya? Kau pukul dengan pukulan yang tidak memberikan bekas. Nah, ini jangan diamalkan. Kalau karena diamalkan, siapa yang menyuruh? Itu tadi Ustaz Faisal saja. Masuk penjara kita berataan gitu. Ya, itu. Jadi kita ini harus berlaku adil, sama-sama adil. Suami baik kepada istri, istri baik kepada suami. Supaya apa? Supaya rumah tangga itu harmonis. Ulun yakin. Kenapa bapak-bapak di sini yang sudah mulai beruban nih, awet lawan bininya? Kenapa kira-kira, Pak? Ulun yakin, Pak, banyak memaafkannya sudah beberapa tahun. Munya bekelahi pinanya rancak aja, Pak. Tapi kenapa awet-awet saja banyak sudah memaafkan? Kira-kira itu, Pak, lah resepnya, Pak. Wow, resep selanjutnya dari ujung sana, takutan non bini. Ya. Nah. Takutan non bini. Nang laki ini wanian orangnya, tapi bini lebih wani lagi daripada laki. Jadi sama-sama adil. Jangan sampai bulik begawi, uyuh dimamai bos, panas sudah kepala, sampai rumah bulik, kada bemasak nang bini, bemamai nang laki. Kamu nih, kada tahu kalau aku nih dimamai bosku di gawian. Ujar nang bini, kada tahu. Mana tahu bininya? Bujur juga nang bini kada tahu.
Nah, tapi jangan yang seperti itu, sudah urusan di kantor, jangan dibawa-bawa ke dalam rumah. Tapi itu cerita fiktif aja bang. Nyatanya sampai rumah kayak ini jual nah gini. Di gawian lawan bos kayak ini siapa sampai rumah siap cuci piring siap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sedikit masih ada waktu. Tadi ada beberapa pertanyaan dari jamaah dan ini perlu dibahas juga. Pak Ustadz, apa ciri gawian atau pekerjaan ulun ini diridhoi atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini penting juga kita bahas. Terkadang istri bingung, suami bingung. Gawian ulun ini apakah sudah diridhoi oleh Allah atau dicintai oleh Allah atau belum? Jawabannya, kalau kita ingin tahu kerjaan kita ini dicintai dan diridhoi oleh Allah, yang pertama kita lihat dulu pekerjaan kita ini halal. Ini dulu halal. Kemudian yang kedua yang kita lihat berkah. Berkah ini definisinya harus kita sepakati. Kebanyakan orang mendefinisikan berkah itu cuma duit gaji yang banyak. Padahal bukan itu. Berkah itu adalah pekerjaan apapun itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pian ada yang PNS, ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang pejabat, ada yang gubernur, ada yang wali kota. Semuanya halal, semuanya bagus. Tapi dilihat kalau pekerjaan itu semakin membuat pian takut kepada Allah, waktu sholat pian ingat sholat, berarti pekerjaan pian itu berkah. Berkah. Pak Ustadz, ulun ini guru SMP, Pak Ustadz, kira-kira kayak apa yuk? Ulun ini guru SD, guru TK, bagus. Karena ada beberapa guru tuh menyambat yang berkah ini guru pondok aja ada. Kalau ada guru SD, guru TK, guru SMP, berkahnya sama kayak guru pondok. Kenapa? Sama-sama sharing ilmu, sama-sama mengajar. Karena kata Nabi, khairukum, sebaik-baik dari kalian, man ta'allama Qur'an wa 'allamahu, orang yang mengajarkan ilmu Al-Qur'an. Apa itu ilmu Al-Qur'an? Banyak. Adab. Ulun mengajar matematika Pak Ustadz, sama, dapat dua ilmunya. Kenapa? Nanti dia belajar ilmu matematika, kemudian ujian di universitas jadi dokter yang beradab, dokter yang paham agama. Jadi pahalanya kan bisa takutan yang guru SD nih, guru SMP. Ada anak didik pian jadi hakim, membela orang miskin, sama, jadi sukses juga. Ini pun juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan apapun kalau itu halal, berkah, insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah ada seorang ulama menyebutkan, aku tahu, di situ ulama mengucapkan, aku tahu bahwasanya aku ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bingung. Jamaah bingung. Kenapa pian tahu Allah ridho lawan pian? Kalau ulun sholat, belum pada tahu sholat ulun ini diterima oleh Allah. Kalau ulun haji, umroh, kada tahu umroh ulun ini diterima oleh Allah. Tapi kata ulama itu, saya tahu saya ini diridhoi oleh Allah. Bagaimana caranya? Yaitu ketika senang dan terima dengan takdir Allah. Ketika seseorang itu menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah ridho dengan hamba tersebut. Contoh, bini ulun betianan, ya Allah, ulun hendak anak binian, ulun hendak anak lakian, hendak ini, hendak itu. Ternyata diberi Allah kada sesuai. Kemudian dia ridho, di situ Allah ridho dengan orang tersebut. Tapi ketika lahir menyumpah, ya aduh, kenapa yuk binian, kenapa yuk lakian. Nah disitulah Allah juga tidak ridho. Jadi bagaimana melihat pekerjaan kita ini dicintai oleh Allah? Yang pertama halal, dan juga yang kedua berkah. Semoga pekerjaan kita ini semua berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi Pak Ustadz, jamaah sini banyak pensiunan.
kada begawi lagi. Nah, semoga pensiunannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang bisa ulun sampaikan. Ada beberapa poin yang kita pelajari yang pada intinya jangan sampai kita memperlakukan pasangan atau istri kita seperti budak, seperti hewan. Perlakukan dengan baik karena ini perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai memukul pasangan kita karena tindakan itu dilarang oleh agama. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini, amal ibadah yang kita laksanakan pada saat kita hidup ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita dan dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah mempermudah urusan kita semua dan urusan semua kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah terus membantu saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh, dan saudara kita yang terkena banjir bandang. Semoga Allah menolong mereka. Semoga hati kita digerakkan oleh Allah juga untuk bisa membantu, baik dengan harta maupun dengan doa. Semoga Allah menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh berkah. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita untuk bisa mengamalkan dari semua ilmu yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun banyak-banyak minta halal minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.